Baiklah, perkenalkan nama saya Greta Cindy. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Yang pertama, prosedur kerja isolasi kasein. Yang pertama dilarutkan sebanyak 25 ml susu cair dalam 25 ml Aquades ke dalam gelas beker. Aquades ternyata diperlukan untuk proses denaturasi protein seperti pada percobaan kali ini. Hal ini berhubungan dengan viskositas, yaitu tekanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir. Selanjutnya, dipanaskan susu sebanyak 50 ml dalam penangas air pada suhu 40 derajat Celcius. Tujuan dari pemanasan ini adalah untuk menurunkan kelarutan dari protein, sehingga dapat mengendapkan protein susu pada suhu yang sesuai, serta pemanasan ini dapat mengakibatkan denaturasi pada protein susu. Yang ketiga, ditambahkan buper asetat tetes demi tetes sambil diaduk sampai semua kasein mengendap. Tujuan diberikan buper asetat tetes demi tetes untuk menurunkan pH larutan, sehingga susu akan mengumpal dan terbentuk endapan. Selanjutnya didinginkan dan saring endapannya. Yang kelima, dicuci endapan dengan sedikit air dan disuspensikan kembali dengan 30 ml etanol. Etanol sendiri bertujuan untuk mengurangi zat-zat pengotor yang bersifat polar yang terkandung dalam susu seperti vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Penggunaan etanol ini juga dikarenakan sifatnya yang mudah menguap sehingga mudah dikeringkan kembali. Setelah itu dicuci endapan yang ada di kertas saring dengan 25 ml ether. Ether di sini digunakan untuk melarutkan dan menghilangkan zat pengotor yang bersifat nonpolar seperti lemak dan lain sebagainya. Etanol dan ether juga membantu penyempurnaan terjadinya denaturasi protein. Hasil yang didapat adalah terbentuknya endapan putih yang merupakan kasein. Selanjutnya dikeringkan kasein dengan menyebarkan bubuk kasein pada gelas arloji. Ditimbang dan hitung persen kasein yang terdapat dalam sampel susu pada percobaan ini. Selanjutnya disimpan kasein yang diperoleh untuk percobaan selanjutnya. Selanjutnya uji identifikasi asam amino dan protein. Uji yang pertama yaitu uji Biuret untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Percobaannya, yang pertama dilarutkan kasein 3% sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan NaOH sebanyak 2 ml dan tetes CuSO4 0,1%. Fungsi dari penambahan NaOH dan CuSO4 untuk membuat larutan menjadi suasana basah untuk menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Hasil yang didapat kedua uji ini memiliki hasil positif. Pada percobaan kedua juga sama, hanya saja menggunakan albumin telur sebagai bahannya. Baiklah, untuk uji yang selanjutnya yaitu uji xanthoproteat, yang merupakan uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan adanya gugus benzena atau cincin fenil. Yang pertama, dimasukkan larutan kasein 3% sebanyak 3 ml atau larutan albumin 7% ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 1 ml HNO3 pekat. HNO3 pekat ini berfungsi untuk memecah protein menjadi gugus benzen. Selanjutnya dipanaskan sampai warna larutan menjadi kuning. Didinginkan di dalam air keran. Ditambahkan tetes demi tetes NaOH atau NH4OH. Dilakukan juga dengan fenol pembanding. Dan dilakukan juga pada fenol sebagai pembanding. Percobaan kedua, disiapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Dimasukkan masing-masing 3 ml larutan kasein 3% dan larutan albumin telur 1:5. Ditambahkan 1 ml HNO3 pekat. Dipanaskan sampai warna menjadi kuning. Didinginkan dalam air keran dan ditambahkan tetes demi tetes NaOH.
Selanjutnya dicatat pengamatan dan lakukan dengan fenol pembanding. Reaksi positif pada uji xanthoproteat adalah munculnya gumpalan atau cincin warna kuning. Selanjutnya untuk uji Milon, dimasukkan larutan kasein sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan beberapa tetes pereaksi Milon. Fungsi larutan Milon adalah sebagai pereaksi yang bereaksi dengan sampel yang mengandung gugus aromatik yang membentuk endapan putih yang mana ketika dipanaskan akan membentuk senyawa kompleks berwarna merah. Selanjutnya dicampur baik-baik dan dilanjutkan dengan pemanasan sampai timbul warna merah. Fungsi pemanasan adalah untuk membuat protein mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga diharapkan molekul protein yang terdiri dari banyak polipeptida dapat terputus menjadi molekul-molekul penyusunnya yang lebih kecil, sehingga hal ini diharapkan untuk mempercepat reaksi. Yang kelima, dilakukan juga untuk larutan albumin. Keenam, dimasukkan larutan fenol 2% sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi, dan ditambahkan beberapa tetes pereaksi Milon. Hasil positif pada uji Milon adalah berwarna merah. Selanjutnya, pengendapan dengan logam. Yang pertama, disiapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, dan diberikan label yaitu HgCl2 dan Pb asetat. Pada pengendapan dengan logam, ditambahkan larutan HgCl2 dan Pb asetat yang berfungsi untuk mempercepat terbentuknya endapan yang berwarna putih. Selanjutnya dimasukkan masing-masing 3 ml larutan kasein 3% dan larutan albumin 1:5 ke masing-masing tabung. Ditambahkan 5 tetes larutan HgCl2 0,2 molar dan Pb asetat 0,2 molar ke dalam tabung reaksi yang sesuai. Selanjutnya catat pengamatan dari praktikum ini. Hasil dan pembahasan. Baiklah, ini hasil dari isolasi kasein, di mana setelah ditimbang dan dihitung, bobot kasein yang didapat yaitu 436,7 mg dan persen kaseinnya 1,827%. Selanjutnya uji Biuret, di mana hasilnya albumin 2% yang menjadi ungu setelah ditambah CuSO4, yang berarti pada uji Biuret hasilnya positif. Ini adalah contoh dari uji Biuret. Selanjutnya uji xanthoproteat, di mana hasil yang didapat yaitu berwarna kuning atau jingga keseluruhan, yang berarti pada percobaan ini hasilnya yaitu positif. Selanjutnya pada uji Milon didapatkan warna merah setelah ditetesi pereaksi Milon, yang berarti juga hasilnya positif. Hasil pada pengendapan logam yaitu albumin dan HgCl2 berwarna bening dan ada endapan. Albumin dan Pb asetat berwarna bening dan ada endapan. Pembahasan. Asam amino adalah suatu asam karboksilat yang mempunyai gugus asam amino. Asam amino yang terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus NH2 pada atom karbon X dari posisi gugus COOH. Protein merupakan komponen utama dalam semua sel hidup, yang tersusun atas unit-unit molekul kecil penyusun yaitu asam amino yang dirangkai satu sama lain dengan ikatan peptida yang berfungsi sebagai unsur pembentuk sel dan penghasil energi. Uji-uji pada asam amino dan protein dilakukan untuk menguji apakah di dalam sampel tersebut mengandung asam amino atau protein. Sampel yang digunakan adalah susu dan albumin pada putih telur. Isolasi kasein adalah uji yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kasein yang terdapat di dalam produk susu. Isolasi kasein susu dilakukan dengan menggunakan sebanyak 25 ml susu cair dan dilarutkan dalam 25 ml Aquades di dalam gelas beker. Sampel dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius,
diberi baper asetat yang berguna agar kasein yang ada pada sampel mengalami pengendapan. Selanjutnya, larutan didinginkan dan disaring endapan. Endapan dicuci dengan etanol yang berguna untuk menghilangkan zat-zat pengotor. Endapan kemudian dicuci dengan 25 ml yang dimaksudkan untuk menghilangkan zat yang bersifat nonpolar. Setelah kering, kasein ditimbang dan bobotnya sebanyak 436,7 mg dan persen bobotnya 1,827%. Uji Biuret digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Hasil positif dari uji ini ditandai dengan warna ungu. Fungsi dari penambahan NaOH dan CuSO4 yaitu untuk membuat larutan menjadi suasana basah untuk menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Hasil yang didapat dari kedua uji ini memiliki hasil positif. Uji Santoproteat untuk membuktikan adanya inti benzena. Prinsip dari uji ini adalah prinsip nitrasi inti benzen oleh asam nitrat pekat sehingga menghasilkan reaksi berwarna kuning dan orange. Warna yang didapat dari uji ini adalah warna kuning. Uji Milon bertujuan untuk mengidentifikasi secara kualitatif asam amino tirosin. Penambahan pereaksi Milon yang berfungsi sebagai pereaksi yang bereaksi dengan sampel yang mengandung gugus aromatik membentuk endapan putih. Dilakukan penambahan pada uji ini untuk membuat protein mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga diharapkan molekul protein yang terdiri dari banyak polipeptida dapat terputus menjadi molekul-molekul penyusunnya yang lebih kecil, sehingga dapat mempercepat reaksi. Pada uji pengendapan dengan logam, ditambahkan larutan HgCl2 dan Pb asetat, yang berfungsi untuk mempercepat terbentuknya endapan yang berwarna putih. Percobaan terakhir adalah pengaruh pH terhadap protein. Ada 4 sampel yang digunakan. Adanya penambahan baper asetat membuat larutan albumin menjadi keruh dan ada endapan pada dasar tabung reaksi. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, pada uji Biuret didapatkan hasil berwarna ungu pada albumin 2% dan albumin 1:5. Hal ini menandakan bahwa terdapat ikatan peptida di dalamnya. Yang kedua, uji Santoproteat yang memberikan hasil positif yaitu berwarna kuning pada sampel albumin 2% dan albumin 1:5 yang menandakan bahwa di dalam albumin tersebut terdapat asam amino yang memiliki gugus benzena. Yang ketiga, uji pengendapan dengan logam. Albumin akan mengendap apabila ditambahkan logam dan diperoleh albumin yang ditambah HgCl dan pH asetat larutannya berwarna kuning dan terdapat endapan berwarna putih. Sekian presentasi untuk PPT P3. Terima kasih.